Ya, teman-teman, hari ini tanggal 23 bulan Maret ya tahun 2025. Sesuai dengan yang saya janjikan bahwa saya akan membahas LK secara singkat untuk INTP ya. Kan sekarang juga sudah mulai dia itu keluar kuartal 4-nya ya, teman-teman. Sekalian kita akan menghitung berapa sih harga wajarnya untuk si INTP ini ya. Sebagai penjelasan teman-teman ya. Di sininya ada AALI tapi bukan AALI teman-teman, tapi sini ada INTP ya. Jadi kita kalau dihilangkan tidak ada AALI-nya, tapi kalau diaktifkan ada INTP-nya. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan bahas dulu untuk LK-nya. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang telah memberikan super tank teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman yang selama ini memberikan super tank. Yang tidak bisa disebutkan saya satu persatu ya, mohon maaf ya apabila tidak berkenan teman-teman ya. Terus kepada teman-teman yang telah mensupport dalam bentuk doa juga terima kasih, mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya juga mendoakan kepada teman-teman dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya, dan tetap waras, tetap ada di bursa teman-teman, walaupun sekarang lagi posisi downtrend terus teman-teman ya. Ya kita mengalami penurunan yang sangat-sangat tajam sekali teman-teman ya. Cuman penurunannya tidak cep ke bawah gitu, cenderung dia itu sesuai dengan aturan ya, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, tapi dia dalam posisi dia ke bawah. Tapi kita berpikir kita juga harus optimis teman-teman ya. Ketika pasar seperti ini, orang-orang fundamentalis sudah mulai berebut teman-teman ya. Cuman masalahnya ketika sudah mulai up lagi, teman-teman masih ada dana enggak untuk mengaverage-nya gitu kan, itu masalahnya, ataupun untuk membeli kembali emiten-emiten yang sekarang mau grow lagi gitu teman-teman. Mudah-mudahan sehabis bulan inilah teman-teman ya, karena sudah mulai LK juga sudah mulai pada keluar semua, ada yang sudah membagikan dividen juga gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan habis bulan ini, pada ini ekonomi lagi bagus seperti teman-teman ya. Ekonomi UMKM lagi bagus teman-teman secara global, cuman kita tahu sendiri teman-teman biasanya IHSG juga mencerminkan ekonomi secara global di IHSG kita gitu kan. Untuk keseluruhan aja teman-teman, general untuk nasional aja ya. Kalau teman-teman tahu sendirilah teman-teman ya, untuk UMKM di masa-masa bulan Ramadan sebenarnya bagus teman-teman ya. Perputaran dananya banyak, cuman ya sekarang juga badai PHK juga sudah mulai terlihat teman-teman ya. Ada beberapa institusi yang sudah mulai di PHK-in karyawannya padahal menjelang Ramadan mau lebaran gitu kan. Terus banyak-banyak berita berseliweran juga bahwa banyak kalangan menengah itu sudah mulai menarik dananya teman-teman. Karena apa? Karena kekurangan dana teman-teman, kekurangan uang, tabungan semakin dikuras teman-teman ya. Tetap kita harus optimis teman-teman terhadap ekonomi kita. Oke, mungkin gini teman-teman ya, kita akan membahas INTP itu, kita akan membahas harga wajarnya. Dan ingat, yang saya bahas itu secara singkat teman-teman. Saya tidak akan menghitung kemana-mana, hanya yang terlihat di statistik aja yang sangat mudah. Kita jangan mempersulit diri teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa suka dengan ketelitian ya silahkan. Teman-teman bisa meneliti di LK-nya ya, dari mulai tahun berapa, mungkin nanti teman-teman bisa menemukan, oh ternyata titik inilah si INTP ini bisa up kembali gitu. Karena kalau lihat sendiri teman-teman ya, si INTP ini selama 10 tahun teman-teman ya, dalam masa-masa penurunan terus ya. Walaupun ada kenaikan, biasanya tidak melebihi bukit sebelumnya. Cenderung habis sebelum bukit dia langsung turun kembali. Untuk 10 tahunan sekarang dalam posisi murah banget teman-teman. Ingat ya, murah banget. Jadi selama 10 tahunan nih, ini posisinya murah banget. Kenapa murah banget? Karena pingin diturunkan aja teman-teman. Dan di sini juga kalau teman-teman perhatikan tadi malam teman-teman yang saya bahas ya, ternyata lagi ada aksi bukan aksi korporasi, ada aksi dari seorang foreign untuk mengambil emiten ini. Jadi teman-teman kalau ada kaitan sementara, mungkin tidak akan jauh-jauh dari harga 6.300 kalau untuk kenaikannya. Untuk angka ataupun yang paling dekatnya mungkin di angka 4.800 teman-teman ya. Jadi saya tidak melihat ada tanda-tanda kenaikan, hanya di sini aja. Jadi mudah-mudahan sini nanti ke yang kosong ini teman-teman, tanda-tanda yang kosong ini mungkin nanti akan dilanjutkan dengan kenaikan oleh oleh kandalnya teman-teman ya. Nah teman-teman, langsung aja ya kita bahas karena LK juga sudah mulai bagus. Nanti saya bilang dulu pernah menyatakan bahwa
setiap LK yang bagus biasanya suka diikuti dengan poren yang akumulasi, dan ini terbukti poren lagi akumulasi. Teman-teman yang nyangkut di area-area 7.000 masih bisa kejebut, tenang aja teman-teman ya, karena marketnya lagi begini, teman-teman santai aja. Ini ketantang minimal teman-teman ke 16.000 lagi bisa balik, asal teman-teman bersahabat dengan waktu. Ingat ya, ini baru setengahnya 16.000 teman-teman. Kalau teman-teman ke angka 7.000, ke angka 7.000 itu masih di harga sedikit agak mahal dikit ya. Lepas daripada harga murahnya. Harga murah di 5.000 aja masih bisa teman-teman. 5.000 ini masih harga murahnya selama 10 tahun teman-teman ya. Nah teman-teman, bagaimana cara mengambilnya? Nanti teman-teman tinggal kayak Mas 10 di bawah kan boleh gini nih. Ini pengambilan pertama di sini contoh, kan turun lagi nih contoh. Nah teman-teman nanti turun lagi setelah 20% teman-teman, atau enggak terserah teman-teman ya. Saya akan ngambil di harga berapa gitu teman-teman ya. Kalau saya sendiri kalau mau nyicil seperti upayakan kita ngambil pertama itu MA 10 di bawah candle. Walaupun cenderung contohnya ini ke bawah karena MA 20 masih menuju ke bawah, artinya mungkin ada kenaikan sementara, maka manfaatkan itu teman. Biasanya saya suka memberikan seperti itu teman-teman ya. Ada kenaikan sementara, mungkin nanti kalau pengen kenaikan yang signifikan harus bikin step biasanya teman. Teman-teman mungkin di sini saya nggak ngambil, nunggu step lagi. Contohnya ini udah masuk naik dikit, terus turun dikit ya untuk koreksi, langsung naik. Nah sudah bikin step 2 rata-rata teman-teman itu kalau yang suka ngambil step keduanya teman. Kadang-kadang seperti itu, ada yang menyatakan seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung hitung aja ya. Jadi untuk net income kuartal 4 bagus teman-teman ya, dari 683 miliar ke 952. Peningkatannya lumayan teman-teman ya. Untuk revenue juga sama, dari 5 triliun ke angka 5,2 triliun, sekitar 226 ya, 226 miliar peningkatannya teman-teman ya. Kalau perhatikan kuartal 3-nya juga dari 4,9 ke 5,1 ada peningkatan. Kuartal 2 3,7 ke 4,042 ada peningkatan. Kuartal 1 dari 4,2 ke 4,0 artinya ada penurunan. Cuman kuartal 1 doang untuk revenue-nya ada penurunan. Kalau untuk net income-nya dari 569 untuk kuartal 3-nya ya ke 621 ada peningkatan. Nah, ini kuartal 2 ada penurunan ya. 327 ke 197 ya, ada penurunan untuk net income-nya. Kuartal 1 371 ke 238 juga ada penurunan. Nah, untuk PE rasio teman perhatikan 8.01 ini PE rasio sekarang ya, dengan harga sekarang. Nah, kalau di rata-ratakan teman-teman, ternyata dia punya PE rasio di 18 teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau target ke angka 10 aja sudah lumayan 2 kali gitu kan. Apalagi ini selama 3 tahun ini ternyata PE rasio-nya besar teman-teman, di angka 18 kali. Nah, untuk PBB sekarang 0,73 teman-teman, 0,7 di bawah angka 1. Nah, kita akan cek berapa sih PBB rata-ratanya. Di 1,65 teman-teman, artinya dia itu cenderung dijual di harga lumayan di angka 1 teman-teman ya, di angka 1 ya, 1,65 nih untuk si PBB-nya. Jadi ada kesempatan di angka 1 juga lumayan teman-teman ya. Terus berapa sih harga bukunya? Harga bukunya sih sekitar 6.000. Kalau sekarang di angka 4.000 berarti masih posisi murah teman-teman ya. Terus untuk DER-nya juga kecil, cuma 0,12 teman-teman ya. Artinya sangat kecil sekali ya. Kalau dibandingkan dengan equity-nya sangat besar, 22,1 triliun ya. Cash-nya aja 4,4 triliun dan hutangnya hanya 2,5. Langsung dibayar sama cash aja bisa langsung lunas teman-teman ya. Terus untuk ROE-nya 9,08. Ini untuk ROE-nya kurang teman-teman ya. Minimal 10 ya, 9,08%. Minimal 10 juga sudah mulai bagus teman-teman, apalagi di atas 10 itu luar biasa. Nah, dividennya membagikan 23,53% atau 90 perak teman-teman ya. Nah, kita hitung juga berdasarkan 2 metode juga ya untuk penghitungan dividen. Melesetnya kemarin itu ketika dihitung itu sekitar 3%-an ya teman-teman ya, melesetnya. Margin of error-nya 3% teman-teman ketika kita menghitung BBRI. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita akan hitung teman-teman EPS-nya berapa sih untuk TTM-nya gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, ada peningkatan ya 529 ke 545, artinya mengalami peningkatan teman-teman untuk si INTP ini untuk EPS-nya ya. Nah, INTP. Nah, kita langsung hitung aja. Ini TTM-nya 54546 ya. 54546 545 titik
5646 46 ya. 46 dikalikan dengan PR rasio selama 3 tahun rata-ratanya 1840 teman-teman ya. 1840 kita kasih sama dengan di 10.000 teman-teman ya. Di 10.000 itu harga wajar berdasarkan PR rasio. Jadi sekarang itu dalam posisi murah banget, sekitar 6 ribuan teman-teman ya, untuk gapnya ke angka wajarnya yang sekitar 6 ribuan. Nah, perhatikan teman-teman untuk PBB, kita pakai rumus PBB, yaitu harga buku dikalikan dengan PBB rata-ratanya. Selama 3 tahun harga bukunya itu adalah 6.00732. 6.007.32 ya. Dikalikan PBB rata-rata selama 3 tahun. Tadi saya didapat 1, berapa? 1.65 ya. Untuk PBB-nya 1.65, betul 1.65. 1.65 ya. Di enter di 9.912 perak teman-teman, itu untuk harga buku berdasarkan PBB. Nah, sekarang berapa sih rumus, bagaimana sih cara menghitung rumus untuk dividen ya? Tapi tetap teman-teman ya, kalau kita menghitung rumus dividen, pada intinya kita akan ngikutin RUPS-nya. Ini cuma perkiraan aja. Waktu kita menghitung BBRI ternyata margin of error jika 3%. Jadi hanya melenceng 3% aja teman-teman dari cara menghitung yang kedua teman-teman ya. Kalau yang pertama kita menggunakan payout ratio untuk tahun sebelumnya 23% ya di sini nih, dikalikan dengan EPS yang sekarang teman di 5545. Yang kedua nanti perbandingan 90 dulu dibagikan ke sini teman-teman ya, ke angka EPS tahun sebelumnya, baru nanti hasilnya dikalikan 545 kali 46. Kita langsung aja yang perhitungan yang pertama, yaitu dikalikan 23% dulu ya. 23.53 berarti TTM-nya itu berapa? 54546 54546 ya, EPS-nya dikalikan dengan 23.53% ya. Kita cek lagi, takut salah teman-teman ya. Mana? Ini 2353 ya, 2353 ya, betul teman-teman. Kita sampai dengankan berapa? Di 128 ya, cenderung meningkat teman-teman ya dari dividen tahun sebelumnya. Itu berdasarkan rumus yang pertama. Ingat ya, walaupun pakai 2 rumus tapi tetap yang memutuskan adalah RUPS teman-teman. Ini hanya baru perkiraan aja. Nah, kita akan pakai metode yang kedua, berarti 90 teman-teman yang sekarang nih, keuntungan yang dividen yang kemarin dibagikan dengan EPS tahun kemarin ya. Nah, 52979 529.79 ya. Nah, itu hasilnya berapa? Dikalikan dulu teman-teman 100%. Hasilnya 16% teman-teman ya. Kalau berdasarkan rumus yang kedua, berarti tinggal dikalikan aja 54546 545.46 ya, dikalikan dengan hasil yang ini 16,9% kan, benar kan, 16,9% ya. Nah, ini hasilnya adalah 92 perak teman-teman. Mungkin semua istilahnya semua hasilnya dikurangin 3% aja ya, meleset atau enggak ditambah, kalau enggak dikurangin 3% teman. Itu margin of error-nya segitu ya. Oke, kita langsung catat di sini teman-teman. Kita akan catat di market maker ya, lukisan market maker. Tunggu sebentar ya biar agak dipersingkat. Baik teman-teman, sudah dicatat ya kuartal 4 nih. Kita bandingkan dulu dari kuartal 2 aja ya. Kuartal 2 dari 9.030 ke 9.200, artinya ada peningkatan kan. Terus dari kuartal 3 ke kuartal 4 9.200 ke angka 10.000, artinya ada peningkatan. Jadi secara harga wajar cenderung ini keuntungan itu bertambah teman-teman ya. Dari mulai 9.000
9.200 sama 10.000. Artinya cenderung per kuartalnya itu bertambah. Kenapa katanya turun? Nah, itulah teman-teman ya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Tetapi walaupun tidak sesuai dengan keinginan teman-teman ya, kok katanya harga wajarnya 10.000 ini sampai ke 4.000. Nah, itulah teman-teman yang namanya saya bilang kan lukisan market maker itu sangat berpengaruh. Berarti mereka sedang menurunkan dulu. Siapa yang menurunkan? Bandar-bandar lokal. Bandar lokal cenderung ingin keluar dulu, tapi ada yang nampung teman-teman, bandar foreign. Begitupun nanti ketika bandar foreign ingin keluar, biasanya yang nampung siapa? Bandar-bandar lokal bersama retail gitu kan. Nah, begitulah teman-teman. Adapun yang naik kadang-kadang teman-teman terlihat jelas bahwa bandar lokal dan bandar foreign cenderung akumulasi terus ya, ataupun memaaf harga terus. Nah, kadang-kadang seperti itu, makanya kalau lukisan market maker itu terlihat jelas di sini ya, teman-teman, untuk INTP. INTP ini sebenarnya yang seperti saya bilang teman-teman, bahwa selagi dia istilah turun seperti ini ternyata ada yang ngambil. Jadi teman-teman jangan khawatir, bahkan dari mulai bulan Oktober teman-teman, bahkan sebelumnya, perhatikan teman-teman, sebelum bulan Oktober di sini nih, dari bulan September dia sudah terus akumulasi, baik September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 7 bulan bandar foreign akumulasi, teman-teman. Nah, kita sebagai retail istilahnya baru ngambil satu kali, teman-teman, sudah bilangnya nyangkut, teman-teman ya. Padahal foreign aja ngambilnya itu sudah sampai 7 bulan. Mereka itu tidak ngambil sekaligus, mereka juga ngambil dikit, 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 dikit. Nanti ada puncaknya ngambil secara besar-besaran. Karena sudah diprediksi sama dia, ini si bandar lokal sudah mulai habis gitu kan, makanya diambil besar-besaran. Kalau mungkin ada beberapa bulan yang mereka sengaja ngambil banyak, teman-teman ya. Ataupun nanti ada beberapa bulan yang ngambil cuma sedikit-sedikit aja. Ataupun ketika wah ini terlalu turun nih, kadang-kadang dijual dulu untuk ditaikin harganya biar tidak kena UMA. Nah, biasanya kalau yang emiten-emiten besar itu cenderung longsornya itu sedikit-sedikit, teman-teman. Nah, sedikit-sedikitnya itu nanti ada kenaikan dikit, longsorin lagi ada kenaikan sedikit. Nah, dia berbentuk bukit. Berbentuk step untuk penurunan. Step 1 jebol, ke step 2 jebol lagi, step 3 jebol lagi. Ini lagi dipertahankan kemarin di step terakhirnya ya gitu ya. Di 4468 ternyata jebol juga gitu kan. Nggak jadi masalah, teman, berarti mereka masih mau menurunkan. Saya tidak berani untuk memaaf harga kalau barang-barang saya itu belum terkumpul banyak, teman-teman ya, di sebuah emiten. Makanya si bandar foreign terus-terusan ngambil. Jadi untuk memaaf harganya nanti average dia pasti di bawah terus, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk untuk si INTP. Nanti kapan katanya mulai di up? Berdasarkan sejarahnya, ketika dia naik, teman-teman perhatikan, dia ada akumulasi dari bandar lokal. Nah, jadi ini berperan penting bandar lokal. Bandar lokal ngebuang, diterima foreign. Nanti kalau mau naik biasanya antara bandar lokal dan bandar foreign cenderung ngambil. Nah, kapan si foreign ini jualan? Biasanya berdasarkan hukum kebiasaan, setelah average dia bagus, teman-teman ditaikin dulu dikit, ataupun banyak ataupun tinggi, nanti di situ terlihat jelas ada distribusi secara besar berdasarkan minimal 5 hari, 4 hari, teman-teman. Tapi dia biasanya suka di harga tinggi. Nah, ketika dia di harga tinggi sudah habis, ataupun modalnya sudah dapat, untungnya sudah dapat, lalu kadang-kadang dia itu membuang secara bertahap untuk diturunkan kembali. Karena mereka sudah untung dan modalnya sudah kembali. Tapi sisa barangnya itu menjadikan keuntungan dia. Dijual di harga berapa aja, dia cenderung untung. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk INTP ini sekarang dari masa penurunan juga karena sudah mau jebol lagi dia 4423-nya. Saya masih punya pertahanan di angka 4025 teman-teman. Ini adalah area pertahanan dia ya. Kalau teman-teman perhatikan ini di area mana? Ini ternyata 10 saya periksa ke belakang teman-teman ya. Saya periksa ke belakang ternyata ada penurunan di angka di INTP itu ada di sini teman-teman ya. Ya, di sini titik titik penurun di angka 4000 teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan bisa sampai sini dan stop di sini gitu, mudah di 4000 teman-teman, karena secara harga wajar pun ini masih tinggi banget di angka 10 ribuan ya. Jadi penurunannya ternyata santai aja. Kalau mau ngambil, contoh teman-teman mau ngambil nih. Kalau saya ngambil pertama ngambil di sini ya. MA10 di bawah candle. Oke, di bawah naik. Oke. Saya ketika di angka 7000, kita cek di sini 7000. Sudah mendekati harga murahnya lah. Tiba-tiba kan di bawah longsor lagi.
Saya tidak akan ngambil di mana-mana, di sini tidak akan ngambil. Kenapa? Ini belum MA10 di bawah candle. Nanti saya akan ngambil di sini lagi. Nih, MA10 di bawah candle. Jadi 1 kali, 2 kali. Jadi saya baru ngambil 2 kali, teman-teman, untuk si NTP ini. Kalau saya berdasarkan MA10 di bawah candle. Karena saya juga harus terukur, teman-teman. Jadi kita dengan modal sedikit, teman-teman average-nya tidak terlalu jor-joran ya. Ini sekitar 39% baru dia memperlihatkan MA10 di bawah candle lagi. Karena di sini belum pernah terlihat jelas MA10 di bawah candle. Semuanya hanya menyentuh MA10-nya aja, belum pernah menyentuh MA10 di bawah, hanya di sini aja. Berarti saya baru 2 kali nih kalau saya sendiri gitu ya. Kalau saya sendiri mau ngambil barang ketika di harga 7.000 ya, saya akan average lagi di sini. Nanti kalau dia turun lagi ke bawah lagi sampai 20%, teman-teman ya, patokan saya 20%. Nah, ini kan 20%, waktu di 20% kan tidak terlihat, teman-teman. Contohnya di sini 20%, nah di sini nih. Nah, 20% tidak terlihat kan di sini, hanya pantulan sementara aja, tapi MA10 tidak di bawah candle. Saya tidak akan ngambil ya. Pas dilihat lagi ternyata 39% ada MA10 di bawah candle di sini. Mungkin waktu di sini juga saya memperhatikan nih. Oh, belum masuk. Dia malah turun kembali kan. Saya tidak akan ngambil di sini juga karena masih MA10 di bawah candle. Masih di atas gitu ya. Nah, ketika di sini baru saya ngambil. Baru 2 kali, 1 kali, 2 kali. Dan saya batasin sampai 3 kali aja. Nah, ini kalau dia turun lagi teman-teman ke bawah, nanti saya akan nunggu si candlenya seperti ini lagi. Sep, udah. Nah, average saya mungkin waktu pertama kali saya beli di sini dan cenderung beli di sini lagi, average saya mungkin di sini teman-teman, di angka 5 ribuan ya. 5.000 itu kalau teman-teman perhatikan di angka sini ya. Pas banget di harga murahnya ya. Nah, nanti ketika dia turun kembali ke bawah dan membentuk MA10 di bawah candle dan cenderung dia 20% lagi, teman-teman, maka saya akan ngambil lagi, teman-teman ya. Dengan catatan MA10 di bawah candle juga gitu kan. Itu yang ketiga kalinya. Setelah itu saya akan stop. Karena saya berpikir posisi saya sudah murah. Ya, posisi saya sudah murah, tinggal menunggu aja gitu, teman-teman. Tinggal menunggu aja. Nah, saya berpikirnya seperti itu, teman-teman ya, kalau cara saya untuk mengaverage sebuah emiten yang saya beli di atas contohnya. Tapi saya pun di angka 7.000 aja ini sebenarnya kalau jangka waktu jauh, teman-teman ya. 7.000 aja dalam posisi dia murah, teman-teman ya, karena lepas daripada harga tengahnya. Mungkin kalau di 1 tahun kan oke lah, teman-teman ya, selama 1 tahun mungkin di angka 7.000 itu di harga tengah di sini ya mungkin ya. Nah, ketika naik kan ya, ngambil di sini contoh terus turunin lagi. Nanti mungkin saya akan ngambil sini kalau untuk 1 tahunan. Tapi kalau teman-teman perhatikan, saya akan ngambil di angka jangka panjangnya dulu ya. Saya akan melihat jangan jangka 1 tahunan dulu, tapi akan melihat jangka panjang dulu ini posisinya seperti apa. Jadi kalau kita melihat dari posisi ini kan downtrend juga, tapi ada kenaikan contoh di sini nih ya. Cenderung di harga tengah kan di angka 7.000. Tapi teman-teman harus lihat dulu keseluruhan dulu selama 10 tahun dulu ya. Berarti kalau 10 tahunan tiga kali siklus bagi 3 aja teman-teman biasanya ya. Ya satu siklus itu 3 tahunan teman-teman, satu siklus satu. Contoh ini dari di bawah naik, biasa kita teman di bawah lagi kan satu siklus nih. 2 siklus, baru 3 siklus. Ya, biasanya seperti itu. Ataupun kalau dia naik dilongsorkan terus berarti kan sudah mengalami satu siklus kenaikan, selanjutnya ada penurunan selama 3 tahun. Oh, ini lagi downtrend, teman. Berarti ini kan lagi downtrend secara garis besarnya selama 10 tahun ternyata dia downtrend dan dia selama 10 tahun belum pernah menyentuh harga overnya. Artinya cenderung jangan ke angka 26.000 bukan, bisa aja ke sini. Kenapa? Karena belum pernah menyentuh harga overnya. Tapi teman-teman cenderungan turunkan range-nya dikit aja. Mungkin kalau ini sudah mulai di harga tengahnya jauh, wah di harga tengah aja targetnya sih 16.000. Ya, 16.000 ataupun katanya kejauhan. Oke. Di sini aja tengah-tengahnya juga di angka 9.000 sudah cukup. Ataupun teman-teman kalau sudah harga wajar sudah ketahuan 10.000 dah 10.000 aja, kurangin aja mungkin berapa tik teman-teman ya. Mungkin itu menjadi targetnya. Nah, target saya itu di angka 7.600 teman-teman. Di sini ada enggak? Nah, ada angka 9.000 juga ada, ini targetnya sampai ke 9.000 berapa nih? 9.300 teman-teman ini targetnya. Tapi target yang sangat realistis mungkin di angka 7.000-an juga sudah cukup teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk NTP sekarang masih dalam posisi dia downtrend, biarkan aja. MA10 juga lagi menuju ke bawah dan sedikit lagi juga dead cross teman-teman ya. Sedikit dead cross, mudah-mudahan sih ada. Kalau ada dorongan, kalau ada dorongan baru dia akan terjadi yang namanya golden cross ya teman-teman. Nah, ini yang kalian perhatikan di sini nih.
Ini ada tanda-tanda kenaikan dari dia nih, di angka 4.600. Ini mungkin untuk kenaikan sementara bisa ke arah situ. Kenapa ke arah sini? Karena tidak bisa melewati bukit selanjutnya. Apabila dia sudah bisa melewati bukit yang ini, teman-teman ya, yang tinggi sebelumnya, contohnya di angka sini nih, cenderung dia akan uptrend. Kenapa akan uptrend? Karena sudah melewati bukit tingginya, yang surut pasti sudah di bawah candle. Apalagi kalau sudah menyentuh 5.300 ke sini, mungkin target ke 5.700, yaitu sudah dipastikan ini adalah saat-saatnya uptrend, teman-teman ya. Karena kalau lihat, perhatikan di MA 200-nya ini dalam posisi ke bawah, teman-teman ya. Nah, ini target selanjutnya mungkin di sini, teman-teman. Target yang agak pendek dikit di sini ya. Kenapa kali saya kasih target di sini? Biar terlihat di sini sudah mulai uptrend, teman-teman ya. 30325. Nah. Oke, teman-teman, mungkin jangka pendek di sini aja, target di sini ya. Target di sini jangka pendeknya ya. Ini posisinya kalau dalam 10 tahun itu dalam posisi murah banget ya, si INTP ini. Cuman teman-teman tinggal ekstra bersabar aja, tunggu aja teman-teman. Pasti ada saatnya dia juga uptrend ataupun ada kenaikan sementara. Karena si bandar Foreign pun cenderung ngambilnya sudah luar biasa, teman-teman. Kalau perhatikan di sini sangat-sangat luar biasa pengambilannya untuk seorang bandar Foreign, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi INTP ini dalam posisi secara LK bagus, cuman lagi didowntrendkan, tetapi downtrendnya itu diambil sama Foreign. Kenapa didowntrendkan? Karena bandar lokal sudah punya niat untuk jualan. Nah, kebetulan gitu kan diambilnya sama bandar Foreign, karena bandar Foreign cenderung mau dengan emiten ini, karena sejak bulan September dia terus ngambil. Jadi wajar kalau istilahnya nanti ada kenaikan sementara, si bandar Foreign juga ngejual ya. Nanti kalau mau jualan pasti di atas, teman-teman, pasti di atas. Nah, pasti kelihatan jelas sekitar seminggu atau 2 minggu di sininya merah banget. Kalau baru merah 3 hari, 4 hari mungkin cenderung itu hanya penurunan biasa aja ya. Tapi kalau sudah berjalan sekitar seminggu ngejualnya, terus ada kena hijau kecil, diagramnya kecil, teman-teman, mungkin akan lagi penjualan untuk dijual di harga atas. Atas belum tentu di atas banget, teman-teman, karena kan hanya di target harga dia aja bisa di angka 5.000, bisa di angka 7.600. Makanya kita menargetkannya itu jangan terlalu tinggi-tinggi dulu, teman-teman ya. Realistis aja, kecuali teman-teman istilahnya oke lah saya ngambil sekarang buat investasi untuk 10 tahun 20 tahun, jangan tinggi-tinggi dulu lah, jangan jauh-jauh dulu, 3 tahun gitu kan, untuk 3 tahun itu berarti 3 kali siklus, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa terjangkau gitu. Ini kalau udah uptrend, teman-teman ya, perhatikan di sini kalau sudah uptrend nih. Kalau teman perhatikan di saham INTP ya, perhatikan tuh kalau udah uptrend rally-nya bagus banget kan. Bahkan dikasih kesempatan di 3 berapa kali nih, 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Oke, yang paling puncak tertingginya lah 2 kali ya, 1 kali, 2 kali, teman-teman. Ini puncak tertingginya dan dia belum pernah menyentuh harga overnya selama 10 tahun. Ada kesempatan di harga ke atas juga masih bisa, teman-teman ya. Kita waktu ada saya punya garis di sini, teman-teman nih. Ini adalah garis dari saya ngambil dari sini nih. Nah, yang ngambil dari sini nih, tahun 2008 ya. Di situ ada batasannya di berapa nih sekarang punya harga itu di angka 4.000-an, teman-teman. Saya ngambilnya di tahun 2028 ya. Jadi saya jangan coba kalau untuk Pundacat hanya sampai ke angka tahun berapa ini? Tahun 2015, teman-teman. Tapi kalau dianggap digeser lagi ternyata masih ada di tahun sini. Nah, awalnya tahun 2005 ya, teman-teman. Itu mungkin mau diturunkan karena dia ngambilkan sudah banyak banget nih. Dia belum pernah jualan lagi gitu kan. Contohnya si Foreign ini ngambil sudah lama, sudah lama ngambil, udah jualan juga sudah beberapa kali jualan, udah untung banyak. Nah, baru dia ngambil secara alami, dia ngambil seketika downtrend ini. Terus saja diambil sama dia pelan-pelan ya. Si bandar lokal cenderung terus ngejual juga sama karena mungkin dulunya itu dia sudah ngambil banyak, teman-teman. Jadi perlu ada yang namanya pembuangan dulu ya untuk menyegarkan diri. Jadi barang-barang sudah lama sudah dibuang-buang dulu, teman-teman, mereka juga sama-sama sudah untung. Tinggal mempertahankan bagaimana ketika downtrend ini tidak terjadi umat. Karena cenderung mereka itu profesional, teman-teman ya. Kalau saham-saham yang sebenarnya pasti profesional, jarang kena jangan kena jangan kena suspend, teman-teman, karena mereka sudah tahu cara menurunkannya.
Walaupun di sini turunnya sudah sampai puluhan persen, teman-teman di sini sudah berapa persen di sini kalau penurunan? 43% ya. Kalau kita ngambil dari yang tertingginya juga di sini berapa persen nih penurunannya? Dari sini. Mana harga yang sekarang di sini? 44%, teman-teman ya. Ambil lagi yang tertinggi berapa persen gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa mengaturnya dari situ, teman-teman ya. Ini untuk coba 5 ya, Ali ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau teman perhatikan sudah di tahun berapa nih? Tahun 2019 ya. Ketika Covid malahan ini cenderung di downtrend kan ya. Pas Covid 2019 di bulan Maret ya. Di sini nih, Desember kan 2019. Mulai Covid kan 2019 di sini ya. Cenderung di downtrend kan malahan ketika Covid hanya waktu tahun 2020 aja sampai ke tahun masih tahun 2020 aja, selanjutnya dia downtrend terus. Jadi teman-teman yang punya di harga sini masih mungkin banyak yang nyangkut juga. Nanti kalau mau average udah mungkin udah saatnya nyicil juga kan sudah mulai di bawah harga murah banget teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau mengikuti cara average yang suka saya bilang di MA10-nya ya mungkin teman-teman bisa ngikutin itulah teman-teman biar nanti terprogram lah teman-teman untuk penurunannya. Jadi teman-teman sudah bisa mengukur ketika saya ngambil di sini average di sini mungkin harga tengah saya segini. Dengan catatan saya ngambil dengan porsi duit yang sama. Beda dengan teman-teman ngambil dengan lot yang sama. Antara duit sama lot beda teman-teman. Contohnya saya ngambil biasanya contoh ngambil 10 lot, nanti average 10 lot lagi itu akan beda harga. Tapi kalau teman-teman ngambil berdasarkan duit, contoh saya investasi di sini 100 juta. Nah, nanti teman-teman ngambil juga di sini 100 juta lagi. Mungkin average teman jadi tengah-tengah. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk INTP ini ya. INTP ini mudah-mudahan secepatnya lah dibangkitkan kembali karena Bandar Poren juga cenderung ngambil terus. Terus untuk penurunannya bisa ke level 3.994 atau ke angka 4.000-an lah teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Karena di sini mau menutup PR dulu, ke bawahnya ada nggak? Ya itu terakhir, mungkin kalau dia jebol sini lagi teman, berarti saya akan harus cari lagi di area mana di angka 3.000 berapa nih. Nah, di angka 3.100 ada enggak teman-teman? Kita akan cari di situ lagi. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya, dan yang punya emiten di NTP, mudah-mudahan teman-teman cepat kejemput ya, karena tenang aja dan tenang aja karena Bandar Poren pun cenderung terus ngambil. Tinggal tunggu aja bandar lokal akumulasi mungkin lebih daripada seminggu baru akan terlihat jelas kenaikannya. Baik teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini dan saya ucapkan ciao.